Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan membahas tentang UTS, Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, saya Septian Supari dengan NIM 220 10 10 074. Saya dari kelas MJ 501. Yang pertama, saya akan membahas tentang karakteristik sistem. Suatu sistem bisa dikatakan sebagai sebuah sistem informasi apabila memenuhi karakteristik utama dari sebuah sistem informasi. Berikut adalah beberapa karakteristik yang dimiliki oleh sistem informasi. Yang pertama adalah komponen. Komponen adalah suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen sistem terdiri dari komponen yang berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Yang kedua adalah batasan sistem. Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batasan sistem menunjukkan ruang lingkup atau skop dari sistem tersebut. Yang ketiga adalah lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem adalah di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan dapat bersifat menguntungkan yang harus tetap dijaga dan yang merugikan yang harus dijaga dan dikendalikan. Kalau tidak akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem. Yang keempat adalah penghubung sistem atau interface. Penghubung sistem merupakan media penghubung antar suatu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari subsistem ke subsistem lain. Ya, seperti keluaran atau output dari subsistem akan menjadi masukan atau input untuk sistem lain melalui penghubung ini. Yang kelima adalah masukan sistem atau input. Masukan sistem atau input adalah masukan energi yang dimasukkan ke dalam sistem yang dapat berupa perawatan atau maintenance input yang dan masukan atau sinyal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan agar sistem dapat beroperasi. Sedangkan sinyal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Contoh dari sistem komputer program adalah maintenance input sebagai data adalah sinyal input untuk diolah menjadi informasi. Yang keenam adalah keluaran sistem atau output. Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah, diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Contoh, komputer menghasilkan panas yang merupakan sisa pembuangan, sedangkan informasi adalah keluaran yang dibutuhkan. Yang ketujuh adalah pengolahan sistem atau proses. Suatu proses dapat mempunyai bagian pengolahan atau sistem itu sendiri sebagai pengolahannya yang bertugas untuk merubah masukan menjadi keluaran. Sebagai contoh, sistem produksi akan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Yang selanjutnya kedelapan adalah sasaran sistem atau objek atau tujuan atau yang bisa disebut goal. Suatu sistem yang mempunyai tujuan untuk goal atau sasaran objektif. Sasaran dari sistem sangat menentukan input yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang dihasilkan sistem. Yang selanjutnya adalah perbedaan data informasi. Data dan informasi. Data adalah kumpulan fakta dan statistik mentah yang dikumpulkan untuk kemudian dilakukan analisis atau dijadikan referensi. Dalam dunia komputer, data adalah segala sesuatu yang disimpan di dalam memori menurut format tertentu. Sedangkan informasi adalah pengetahuan atau berita yang diberikan atau diterima dan sifatnya sudah terstruktur. Dengan kata lain, informasi
adalah data yang sudah diproses dan bisa digunakan untuk mengambil keputusan atau tindakan. Agar menjadi sebuah informasi, data harus diolah secara akurat, lengkap, dan tepat waktu saat dibutuhkan. Informasi dapat berupa hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan juga hasil pengolahan sistem informasi komputerisasi. Sebagai contoh, data penjualan merupakan penjelasan yang bersifat mentah, tetapi informasi penjualan per bulan dapat dipakai manajemen untuk mengambil suatu keputusan. Yang selanjutnya adalah siklus informasi. Di dalam siklus informasi itu terdapat 7 tahapan sebagai berikut. Yang pertama data. Data merupakan bentuk yang masih mentah, yang belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Sebagai contoh, data pribadi karyawan, data nilai siswa, data kuesioner, data guru. Hal ini belum bisa bercerita banyak ke lembaga. Yang kedua adalah input. Data-data yang diinputkan untuk segera ditindaklanjuti ke dalam proses pengolahan. Yang ketiga adalah proses. Proses adalah data-data yang diinputkan melalui dan menggunakan suatu model tertentu. Contohnya, nilai mahasiswa yang dihasilkan merupakan nilai angka, di mana data ini masih kurang tepat bagi penerimanya jika terbiasa dengan grade. Supaya lebih tepat, maka data diolah dengan model perhitungan dengan range untuk mendapatkan nilai grade nilai. Pada proses ini, data-data disimpan ke dalam database dan dapat diambil kembali untuk melakukan suatu proses. Yang keempat adalah output. Output adalah data-data yang telah diproses dengan model tertentu. Selanjutnya menghasilkan informasi. Yang kelima adalah penerima. Penerima adalah selanjutnya menerima informasi tersebut. Hal ini penerima merupakan orang yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Yang keenam itu adalah keputusan dan tindakan. Penerima yang telah menerima informasi tersebut selanjutnya bisa membuat keputusan atau tindakan. Yang ketujuh adalah hasil tindakan. Penerima yang telah membuat suatu keputusan dan melakukan suatu tindakan, maka akan menghasilkan suatu tindakan yang akan membuat sejumlah data lagi. Data-data tersebut dikumpulkan sebagai input, selanjutnya diproses kembali melalui suatu model. Yang selanjutnya adalah keterkaitan antara sistem informasi dan manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang dapat membantu manajemen di dalam mengumpulkan data, pengolahan, serta analisis evaluasi data dan menyajikan ke dalam batas informasi yang bernilai. Dalam penerapannya, sistem informasi dengan manajemen saling mendukung untuk menghasilkan suatu sistem yang terintegrasi yang menyediakan informasi pendukung fungsi-fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Penerapan sistem informasi manajemen sangat penting dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari yang terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan oleh tingkat manajemen. Selain itu, data informasi yang dihasilkan selanjutnya dapat digunakan oleh departemen atau divisi lain yang membutuhkan. Pertukaran informasi yang tepat antar departemen mampu membentuk hubungan yang sehat di dalam sebuah organisasi. Hal ini berpengaruh pada kinerja sumber daya manusia perusahaan. Maka mau tidak mau sumber daya manusia yang menggunakan sistem ini harus menyesuaikan sistem kerjanya. Mengikuti perkembangan teknologi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen dapat membantu manajemen lebih cepat meningkatkan upaya akuntabilitas, efisiensi, dan kinerja lainnya yang secara jangka panjangnya menjadi lebih praktis dan ekonomis. Dan berikut adalah beberapa contoh perwujudan dari sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah Enterprise Research Planning ERP. ERP model ini banyak digunakan oleh perusahaan besar, namun perusahaan dalam skala kecil juga masih dapat menerapkan sistem ERP. Sistem ERP ini biasa berfungsi untuk mengolah manajemen
dan melakukan pengawasan yang terintegrasi antar unit di dalam perusahaan. Yang kedua adalah supply chain management atau SCM. Sistem SCM ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen karena mengintegrasi data seperti data supply bahan baku, mulai dari pemasok, produsen, pengecer, sampai konsumen akhir. Yang ketiga adalah Transaction Processing System atau TPS. TPS ini adalah sistem informasi manajemen yang berguna untuk memproses data dalam jumlah yang besar dan transaksi yang banyak dan rutin. Program ini biasa diaplikasikan dalam manajemen gaji dan inventaris. Yang selanjutnya keempat adalah Office Auto System. Aplikasi ini berguna untuk memperlancar komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Contoh, seperti penggunaan email untuk kegiatan perkantoran setiap harinya. Yang selanjutnya adalah Informatic Management System atau IMS. IMS ini berfungsi mendukung spektrum tugas-tugas dalam organisasi. Selain itu, IMS juga dapat digunakan untuk membantu menganalisis pembuatan keputusan. Sistem ini juga dapat menyalurkan beberapa fungsi informasi dan dengan program komputerisasi seperti e-procurement. Yang selanjutnya adalah manajemen basis data. Data manajemen atau manajemen data adalah aktivitas pengolahan informasi memanfaatkan teknologi sistem informasi manajemen. Manajemen data adalah metode untuk mendapatkan informasi secara faktual, valid, dan aman. Data manajemen hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan akses data. Manajemen data semakin penting karena bisnis saat ini mempengaruhi persyaratan kepatuhan hukum, termasuk privasi data dan NDA atau Non-Disclosure Agreement. Perusahaan yang memiliki volume data besar dan beragam harus memiliki data manajemen yang baik agar lebih mudah dianalisis dan diolah untuk kebutuhan perusahaan tersebut. Ya, dan penerapan manajemen data yang umum dijumpai di berbagai industri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Big Data Management. Biasanya Big Data Management adalah contoh data manajemen yang dipakai untuk perusahaan skala besar. Big Data Management dikelola dalam gudang data atau database berkapasitas sangat besar. Nantinya Big Data Management akan dipakai dalam integrasi artificial intelligence atau kecerdasan buatan, machine learning, dan analisis aplikasi lainnya. Yang kedua adalah analisis data. Analisis data ini selanjutnya teknik penerapan lainnya dalam contoh data manajemen. Nah, misalkan ketika bisnis ingin merancang suatu model kerja, maka analisis data bisa diintegrasikan dengan AI atau Artificial Intelligence, Machine Learning, atau robot otomatis. Yang ketiga adalah integrasi data. Manajemen data atau data manajemen bisa diintegrasikan dengan aplikasi, software, platform dari departemen yang berbeda untuk menyediakan laporan data lengkap dan akurat. Contoh, data manajemen dalam hal integrasi ini menggabungkan antara data kehadiran karyawan dengan data tunjangan karyawan, sehingga bisa menghasilkan slip gaji secara otomatis. Yang keempat ini adalah DBMS atau Database Management System. DBMS adalah sistem manajemen basis data relasional. Pengaturan baris dari kolom yang berisi catatan database sehingga informasi lebih mudah dikelola secara rapi dan terorganisir. DBMS dibangun di atas bahasa pemrograman SQL dan model data yang cocok untuk transaksi terukur.
Yang selanjutnya adalah sedikit penjelasan singkat tentang SIM, SIA, dan SPK. Apa itu SIM? SIM itu adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Singkatnya, ini adalah sekelompok proses di mana data yang diperoleh, dianalisa, dan ditampilkan dengan cara yang berguna untuk bertujuan mengambil keputusan. Yang selanjutnya adalah SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, mengelola, dan memproses transaksi data keuangan dan non-keuangan yang masih terkait untuk menghasilkan informasi keuangan yang berguna dan berharga bagi para pemangku kepentingan, memudahkan untuk mengelola bisnis. Yang selanjutnya adalah SPK. SPK ini adalah surat yang berisikan perintah dari pemberi tugas kepada orang yang menerima tugas untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Perlu diketahui bahwa di dalam SPK itu harus tercantum beberapa keterangan seperti pekerjaan apa yang perlu dilakukan, berapa lama yang diberikan, biaya pekerjaan, dan juga sanksi jika ada keterlambatan dari target yang ditentukan. Selain sebagai bukti bahwa adanya kerjasama antara perusahaan dengan pekerja, SPK juga bisa memberikan perlindungan hukum serta hak kepada masing-masing pihak terkait ya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.